Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1001 Info. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu beruntung. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sholat subuh merupakan salah satu di antara sholat wajib 5 waktu. Sholat subuh juga merupakan ibadah wajib yang memiliki keutamaan khusus dibanding sholat wajib lainnya. Oleh sebab itu, sholat subuh termasuk ibadah yang paling sulit dan berat. Meski hanya dikerjakan 2 rakaat, namun sebagian orang lebih memilih untuk menarik selimut dan melanjutkan tidur nyenyaknya. Sholat subuh didirikan saat menjelang fajar. Karenanya banyak orang yang mengalami banyak godaan untuk mendirikan sholat tersebut, apalagi di waktu subuh hari yang sejuk dan menenangkan, membuat sejumlah orang tergoda untuk tidak bangun. Maka dari itulah sholat subuh dikategorikan sebagai ibadah yang berat, terlebih bagi orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebak di antara janjinya. Dan bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah sholat subuh, maka kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan di dalamnya. Salah satunya yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan sholat subuh akan disaksikan langsung oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan lain, Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Sahabat beriman, tahukah Anda ternyata ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang tidak dianjurkan dibaca pada saat sholat subuh? Lantas surat apa yang sebaiknya dibaca pada sholat subuh? Bahkan jangan sampai tertinggal. Simak video ini sampai akhir agar pemahaman kita utuh dan tidak tersesat. Sahabat beriman, ketika melaksanakan sholat subuh, kita dianjurkan untuk membaca surat yang panjang. Begitu istimewanya sholat subuh hingga ada bacaan surat pendek yang tidak dianjurkan. Maka dari itu, seorang imam sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah janganlah membaca surat pendek, apalagi surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bukan masalah sah atau tidak sah, melainkan masalah untung dan rugi. Mereka rasa sudah pasti sah, tapi rugi karena disaksikan banyak malaikat. Maka tentu sangat disayangkan sekali jika hanya ayat pendek yang dibaca. Apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh, maka malaikat akan menambah catatan amal kebaikan kita untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga sering menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat, Rasulullah SAW disebutkan sering membaca surat Al-Kahf, juga biasa membaca surat Ar-Rum.
Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78 yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa saat sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunatkan membaca Al-Quran panjang, baik surat ataupun ayat. Sangat disayangkan dan tidak dianjurkan membaca surat-surat pendek. Walaupun demikian, membaca surat pendek dalam sholat subuh tetap menjadikan sholat sah. Namun dalam hal ini bukan perkara sah atau tidaknya, melainkan untung dan ruginya. Terlebih sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Sahabat beriman, mumpung disaksikan oleh para malaikat, maka tentu sangat disayangkan jika hanya membaca surat pendek. Rasulullah seringkali memberikan contoh bacaan salat sholat subuh. Rasulullah sering membaca surat Al-Waqiah. Demikianlah pembahasan singkat mengenai surat dalam Al-Quran yang dianjurkan dibaca pada saat sholat subuh. Semoga ini menjadi pelajaran dan renungan buat kita semua. Semoga pula Allah selalu mengaruniakan kepada kita akan nikmat sehat, iman dan Islam, serta kemudahan untuk menyempurnakan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like channel ini, dan hidupkan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan tambahan wawasan buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.